Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triad Mojo dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo semester 1 angkatan 2020 kelas B. Oke, baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS yang berisikan 6 nomor. Langsung saja pada jawabannya. Nomor 1. Jawabannya ada 2 AB, yaitu yang A, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah kurang menerapkan Pancasila karena lunturnya nilai-nilai kebudayaan dan norma yang tertanam pada diri masyarakat. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi juga yang lebih luas menyebabkan budaya-budaya asing masuk lebih mudah, menyebabkan lunturnya penerapan nilai Pancasila di Indonesia. Yang B, melihat kondisi tersebut, Pancasila dibutuhkan sebagai penguat wawasan kebangsaan dengan menegaskan peraturan dan nilai Pancasila melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, yang wajib ditanamkan di dalam diri para pemuda. Yang kedua, yaitu yang A. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Contoh ideologi terbuka dalam menghadapi radikalisme yaitu yang pertama liberalisme yang mengunjung kebebasan dan persaingan. Yang kedua, sosialisme yang menegakkan harmoni. Yang ketiga, humanisme yang menegakkan kemanusiaan. Yang keempat, yang terakhir, hierarkisme yang menafsirkan nilai-nilai MAPA. Oke. Bagian B, yaitu mempererat aparat penegak hukum dengan memperdayakan pemuda elemen masyarakat. Yang pertama, mempertegas aturan, melakukan sosialisasi kontra radikalisme, membentuk forum koordinasi pencegah terorisme FKP. Dan selanjutnya, memperkuat pendirian kewarganegaraan, mengarahkan pada para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik, memberikan pemahaman agama yang damai dan tentram, memberikan keteladanan kepada pemuda. Yang nomor 3, langsung saya jawab yang A, bagian A langsung aja. Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidato dengan nama Filosofisme Grodilak dari pada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Pada Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Pada Tuan Ketua minta polisisme grosvislok, atau jika kata boleh memakai persatuan yang muluk-muluk. Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu melkazur di atas mana kita hadiri. Dari pidato di atas dapat disimpulkan bahwa lebih mengacu pada pandangan terhadap hidup yang bersifat praktis, nilai filosofis yang terkandung dalam sila Pancasila mengalami seluruh peraturan hukum yang berkara di domini Indonesia sebagai bersesuai pandangan hidup artinya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabatan, norma baik, norma hukum, norma moral, norma kenegaraan lainnya. Berikutnya, sebagai suatu nilai Pancasila memberi dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, sambung nomor 5.
Jadi Pancasila sebagai dasar, sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif, menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Ya, nomor 6. Seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, kata pakar psikologi. Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa menjadi identitas bangsa Indonesia. Demikianlah jawaban UAS dari Pancasila. Mohon maaf bila salah kata karena ini dibatasi 6 menit. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.